Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sandang. Baik anak-anak, silahkan kalian duduk rapi terlebih dahulu. Mohon dikondisikan di dalam kelasnya sebelum pelajaran kita mulai, sebelum kita berdoa. Silahkan, barangkali ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi kali ini, silahkan untuk disimpan terlebih dahulu. Kelasnya mohon dibereskan terlebih dahulu. Silahkan jadwal tiket, hari ini siapa, dan tentunya pembelajaran kali ini supaya menjadi pembelajaran yang menyenangkan, efektif. Jadi suasana kelas pun harus buat senyaman mungkin. Silakan piket dulu ya anak-anak ya, sebentar ya. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membereskan, barangkali ada sampah-sampah. Silakan, mohon dikondisikan uang ke tempatnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah itu di belakang, silakan meja, kursinya mohon dirapikan terlebih dahulu. Ditata sesuai dengan ruangan kelas yang diinginkan di sini. Nah, oke anak-anak, kalau sudah rapi, silakan ambil pada posisi tempat duduk kalian masing-masing. Kemudian KM pimpin untuk berdoa. Silakan KM, di sini siapa? KM-nya? Chandra ya? KM-nya ya? Di sini? Chandra, Pak. Chandra? Iya, Pak. Iya, Pak. Chandra ya. Ya, silakan Chandra pimpin dulu doa dan mohon disiapkan untuk berdoa supaya kita lebih mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan dimulainya kalian berdoa, kita semua dapat menuntut ilmu yang baik dan bermanfaat, kemudian barokah, dan apa yang kalian lakukan mendapatkan keberkahan. Nah, Amin. supaya apa? Supaya nanti juga dalam proses menuntut ilmunya itu kalian ya minimal kita dilancarkan. Adapun bisa atau tidak, kita sudah memulai berproses. Baik anak-anak? Bisa Baik, diikuti? Pak. Insya Allah. Ya, harus ya. Tetap semangat. Untuk yang pertama mungkin Bapak ingin bertanya siapa mungkin yang tidak hadir hari ini atau ada keterangan apa, sakit, izin atau apa mungkin siapa? Jajang, Pak. Jajang? Jajang. Oh, Jajang Nur Jamal ya? Iya. Oh, iya, Ada ya, kemana dia? sepak bola dulu, Pak. Sepak bola. Oh, barusan sebelum Dia belajar ikut Bapak. turnamen. Oh, turnamen. Oh, iya. Tapi udah ada izin kan ke guru piket? Iya, sudah katanya, Pak. Iya, terima kasih. Oke ya. Baik. Mungkin hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelajaran kali ini, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran kali ini, dan kalian juga harus tetap memegang teguh aturan ataupun norma-norma yang ada di dalam sekolah kita, ya. Tata tertib dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan aturan sekolah tetap kalian perhatikan. Baik, supaya lebih menumbuhkan jiwa ataupun rasa nasionalisme kita, Bapak ingin kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu bersama-sama dipimpin. Mungkin yang pendek aja, mungkin Garuda Pancasila bisa, supaya kita tetap menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Silakan KM dipimpin terlebih dahulu. Silakan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalis.
Silakan teman-teman dimulai. 1, 2, 3. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sediakan untukmu. Pancasila dasar Makmur santosa tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan menjadi pemuda-pemudi yang mampu membuat bangga orang tua, bangsa, dan negara ya. Amin. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara kalian belajar. Nah, gitu ya. Oke. Kabar kalian gimana hari ini? Bagaimana? Baik. Saya agak demam, Pak. Demam. Kenapa? Batuk, Kak. Awas ya. Sekarang lagi musim Begadang, penghujan. Pak. Ya. Oh, begadang. Ya, Oh, sekarang malam soalnya begadang. dia lagi Yes, musim Pak. penghujan. Oh iya, lagi musim hujan. Nanti dikhawatirkannya ada penyakit yang menular itu DBD ya. Jadi mohon dijaga aktivitas dan kesehatan kalian supaya Baik, Pak. proses pembelajaran kita di sekolah Senin sampai Jumat karena kita SMK itu pembelajaran full day. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Oke, saya ingin sebelum saya menampilkan, Bapak menampilkan media pembelajaran berupa PowerPoint, gitu ya, sebagai pemantik ataupun pembuka di pembelajaran kali ini, mungkin ada kaitannya dengan ataupun relevansinya dengan kehidupan kalian nanti, karena kalian sekarang sudah kelas 12 ya. Jadi materi kali ini itu berkaitan dengan membuat dan mempresentasikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah itu, jadi dalam materi kali ini Bapak ingin menyampaikan juga tujuan pembelajarannya. Bentar, Bapak buka dulu filenya ya. Tujuan pembelajarannya, kalian harus apa berdasarkan kompetensi dasar dan IPK-nya. Sementara masih loading anak-anakku, mohon ditunggu. Nah, oke. Nah, di sini ya ada muncul anak-anakku, sudah ada muncul belum? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Waduh, Sedang ini proses sepertinya. proses ya. Mungkin terkendala jaringan ini. Nah, sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, dari materi yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Itu silakan, mungkin kalian bisa baca sajalah tujuan-tujuannya apa saja. Jadi kalian itu berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan itu seperti apa? Jadi harus bisa mengidentifikasi, isi, sistematika, kemudian mendata, membuat, kemudian yang terakhir itu kalian bisa mempresentasikan. Nah,
Dari berdasarkan apa? Berdasarkan contoh. Kalian mengamati dulu contoh surat lamaran pekerjaan yang nanti akan Bapak sampaikan pada materi kali ini. Ya, itu sebagai tujuan kita, karena kita juga harus punya tujuan. Nah, arah kita itu mau kemana? Tujuan kita mau itu kemana ya? Jangan sampai tujuan kita ke Bandung, tapi kita berbelok dulu ke Bogor, gitu. Karena itu harus ada tujuan terlebih dahulu. Nah, analoginya sederhananya seperti itulah. Jadi harus jelas alurnya, jalannya bagaimana. Nah, ini kompetisi dasarnya, kemudian IPK-nya. Nah, oke. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak lanjut ke materi, mungkin kalian nanti kelas 12 itu setelah kalian dinyatakan lulus dari sekolah, itu kira-kira kalian mau ngapain? Nah, ada beberapa hal alternatif yang harus kalian pilih. Bapak kasih ilustrasi saja. Clue, kisi-kisi. B, M, W. Silahkan kalian pilih yang mana. B apa, M apa, dan W apa. Saya Pak bekerja. Bekerja, ya bagus. Silahkan yang lainnya. Melanjutkan. Melanjutkan kemana? Melanjutkan Tinggi. nah itu kan ya. Jenjang yang paling tinggi. Jenjang yang paling tinggi. W-nya mungkin apa? Wirausaha. Wirausaha. Nah, kalau wirausaha menurut Bapak modalnya dari mana nih? Harus tiba-tiba usaha aja kan, harus ada modal dulu ya. Siapa? Orang tua, Pak. Oh, dari orang tua juga ya. Iya. Keterampilan Pak. Gitu. Jadi keterampilan yang menghasilkan uang, lalu uang tersebut dijadikan sebuah modal itu menjadikan sebuah usaha ya. Begitulah kira-kira ya ilustrasinya. Nah, baik anak-anakku. Nah, setelah nanti kalian itu kata bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Nah, kita kerucutan lagi dari BMW. Kaitannya dengan materi kali ini. Nah, Bapak kan harus ada relevansinya dari kehidupan kalian nanti dengan materi kali ini. Bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Nah, Bapak ambil 2, hilangkan 2. Ya. Berarti Bapak hilangkan, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, berarti muncul satu huruf. Satu huruf B dan menjadi sebuah kata, jadi bekerja. Nah, bekerja. Kita di rumah bisa bekerja, kita nyapu juga bekerja, kita ngepel juga bekerja, ya. Tuh. Nah, bekerja yang seperti apa? Kita hubungkan lagi. Kalian seolah-olah belum mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, lalu kemudian kalian menemukan informasi tersebut di media cetak ataupun media elektronik. Nah, kira-kira kalian sudah menemukan info lowongannya, kemudian kalian mau bekerja, berarti harus apa? Jembatannya itu. Nah, kira-kira apa? Membuat lamaran pekerjaan, Pak. Membuat lamaran pekerjaan. Lamaran yang seperti apa kira-kira? Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Nah, jadi ya betul sekali. Ya, kita akan membuat sebuah lamaran pekerjaan. Mungkin dari pertemuan kali ini nanti kalau membuat itu ada di pelajaran selanjutnya. Untuk sekarang di pelajaran pertama ini itu hanya mengidentifikasi, mendata, membuat, mempresentasikan isi-isi yang harus apa saja yang harus ada di dalam lamaran pekerjaan dan sistematika yang harus kalian perhatikan yang ada di dalam lamaran pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi nantinya kalian bisa membuat apa saja proses membuat lamaran pekerjaan tersebut dan kemudian beberapa lampiran yang harus ada dalam surat tersebut. Baik anak-anak, kira-kira tadi kan sudah ada jembatannya nih antara kita menemukan lamaran info lowongan pekerjaan, berarti ada jembatannya itu harus ada surat lamaran pekerjaan. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu atau belum? Lamaran pekerjaan itu apa secara definisi atau pengertian? Baik, saya tanya dulu ya, langsung ya, supaya kalian berpikir lebih luas lagi.
Silahkan. Lamaran pekerjaan itu apa? Silahkan. Yang tahu, yang bisa silahkan. Surat yang ditulis Ya, oleh perorangan ya. yang ditujukan pada kantor, instansi, atau suatu perusahaan untuk Oke. melamar pekerjaan. Nah, itu ya. Oke, betul. Ya, mungkin Untuk Satu. cari kerja pandang. cari kerja. Untuk cari kerja. Cari kerja ya. Ya. Oke. Ada yang lain, silakan. Terus Bapak akan, silakan kemukakan saja pikiran kalian mengenai lamaran pekerjaan. Silakan, silakan. Bisa dikatakan surat negosiasi ya Pak ya? Negosiasi ya. Negosiasi. Negosiasi. Kita kan punya ini Pak, punya keahlian, punya Ya, sesuatu tak. Nanti ketika kita sudah punya keahlian, nanti dinego sama perusahaan nih. Saya Bisa. punya keahlian ini. tapi Jadi- mungkin ada beberapa pertimbangan dulu ya. Oh iya siap Pak. Ya, itu ya. Silakan, Berarti- yang lain. Termasuk surat permohonan juga, Pak. Bisa permohonan ya, kita memohon untuk diterima di perusahaan ataupun instansi tersebut. Oke ya. Jadi itu beberapa pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian sebelum kalian mengetahui apa itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan, kemudian, nah ada beberapa kategori juga mengenai surat lamaran pekerjaan. Ya, ada jenis-jenisnya. Surat itu bukan lamaran pekerjaan, ada surat yang ada surat dinas, ada surat pribadi, ada surat resmi, kemudian ada surat elektronik, surat dinas, surat sosial, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, ada 7 jenis kategori surat di situ. Ada 7 ya, mohon diingat. Ada 7 jenis kategori surat. Tapi kita akan bahasnya itu lebih cenderungnya itu ke surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa perbedaan dengan antara surat pribadi, surat resmi, surat dinas, surat sosial, surat niaga. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Nah, bisa juga relevansi di sini surat surat lamaran pekerjaan itu nanti kaitannya dengan surat elektronik. Ya, anak-anakku ya. Nanti pada akhir pembelajaran ini surat elektroniknya itu surat lamaran kerja itu dibuat berdasarkan surat elektronik ataupun dikirim melalui surel. Oke? Nah, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang sifatnya resmi, ya, yang ditujukan kepada perusahaan ataupun instansi. Dan berharap kita dapat diterima di kerja di instansi ataupun perusahaan tersebut. Ya, itu jadi surat pribadi yang sifatnya resmi, ya, secara pribadi dan kemudian mempunyai sifat resmi. Nah itu, ya bagus anak-anakku surat lamaran pekerjaan. Nah, supaya lebih membangun lagi pemahaman kalian, ya Bapak akan memberikan pertanyaan lagi pemantik untuk kalian. Nah, kira-kira sebelum ke sistematika, kita masuk ke isi dulu. Nah, kan kita di materi kali ini akan membahas isi dan sistematika, ya, isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat dulu. Mohon maaf, loading di sininya tampilan PowerPoint-nya. Ada sebuah ilustrasi dulu. Muncul tidak anak-anakku di sana? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Oh, iya. Belum. Nah, oke. OTW, Pak. Nah, Wah, ada. ya. Ada. Ya, ada. Udah. Oke. Lagi OTW. Nah, silahkan. Ini sebagai ilustrasi untuk kalian. Di situ ada 2 contoh. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kalian pikirkan dari gambar berikut? Coba. Itu gambar apa anak-anakku? Silakan yang tahu. Kamar. Apa? Lowongan pekerjaan, Kamar. Lowongan pekerjaan. lowongan pekerjaan Pak sebagai kasir, pramudiaga, apalagi Ya. nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan nih Pak. Oh iya. Ya. Sales. Ya. Merchandiser. Nah, berarti Sekali dah. itu Tempat yang dimaksud ataupun yang bisa dikatakan sebagai iklan lowongan Pekerjaan. pekerjaan. Oke, bagus. Ya. Jadi ada 2 contoh di sini ya, iklan lowongan. Nah, iklan lowongan pekerjaan itu sekarang kalian bisa
menemukan di dua alternatif, bisa di media cetak ataupun media elektronik. Nah, kebetulan Bapak yang memberikan contoh ataupun sampel di sini itu diambil dari media elektronik juga ya, dari Alfamart, kemudian lawan petugas sensus BPS. Nah, Badan Pusat Statistik. Ya, oke. Nah, ini ilustrasinya. Nah, berarti kalian itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan ini, kalian harus mengetahui nantinya ke depannya itu isi dan sistematika di dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, perhatikan materi berikut di bawah ya. Oke. Ya. Ya, loading, maaf ininya ketutup. Oke. Nah, ini secara pengertian tadi. Ya, di awal Bapak sudah katakan surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang sifatnya resmi, yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga ataupun instansi. Nah, jadi lamaran pekerjaan itu sangat penting anak-anakku ya. Jadi kalian harus memperhatikan dan nanti kalian itu dituntut harus bisa membuat, karena kalian tadi Bapak tadi ambil dari tiga huruf itu B, bekerja ya, harus bekerja. Baik itu di DUDI. Ya, apa DUDI? Dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu ya. Dan dunia industri. Oke. Nah, ini berdasarkan jenis-jenisnya itu ke bawahnya. Nah, jadi silahkan. Nah, isinya kita bahas isi dulu ya. Isi yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, silahkan. Nah, ini ada contoh di bawah. Harus ada Ya. ini. Ada, Alam. silahkan. Ini ada ilustrasinya. Riwayat hidup. Aduh, iya, Itu iya. ada Ya, nama. silahkan. Ya betul. Ya lanjut. Ada data pribadi. Ya. Ya, mohon maaf di sini loading nih. Aduh, nih. Mungkin jaringan. Ya, mohon maaf anak-anakku ya. PowerPoint-nya tidak bisa jalan, tidak bisa gerak. Nah, aduh. Pandang, izin ke toilet ya. Toilet. Silahkan. Nah, ada ilustrasi di bawah ya. Sebentar. Nah, kita bahas yang ini ya. Dulu. Nanti ya. Nah, tadi kan isi ada apa saja? Pertama, Tanggal surat. isi dulu. Ini sistematika. Isi dulu. Yang harus Kalau ada di dalam. sistematika dilihat dari yang paling atas, biasanya kalau surat itu tuh ada ininya ya, kayak kopnya gitu ya. Iya, Dewi, ya. Surat. Betul. Ya, sekarang isi dulu, isinya dulu. Kita ke isi dulu, isinya dulu di Isi. dalam. Berarti ada itu Buka. Kalau isi Salam. salam pembuka. Bukan itu sistematika. Bukan, maksudnya Sistematika. isi yang harus ada, bukan urut sistematika ataupun Oh. bagian tadi. Maksud dari tujuan, maksud dari kita Nah. membuat surat. Nah, itu. Lowongan. Nah, tadi kan Kita yang mau dikatakan di melamar awal pekerjaan. sama siapa tadi sudah betul, ada nama, ada identitas, alamat. Nah, itu ya, ada daftar riwayat kita itu di situnya. Nah, ada identitas kita di situ. Nah, itu masuk bagian pada isi. Nah, ditambah diisi juga surat. lampiran-lampiran ya, lampiran-lampiran yang harus ada itu menyesuaikan ya. Iya. Menyesuaikan. Kalau menurut Bapak itu berdasarkan, kalau kita mengacunya berdasarkan iklan lowongan tadi yang dua, contoh yang dua tadi, nah itu kita menyesuaikan berdasarkan iklan tersebut. Apa saja yang harus diminta oleh perusahaan tersebut. Ya, misalnya dari segi persyaratan, kualifikasi dan sebagainya itu kita
mengacunya ke sana. Jadi jangan lari dari iklan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itu ya, kecuali perusahaan membuka lowongan dan diminta juga apakah bisa ada beberapa tambahan. Mungkin selain tadi yang disampaikan di iklan lowongan tersebut bisa menambah kan gitu. Nah, saya tanya dulu pada kalian lagi sebagai pertanyaan pemantik untuk kalian. Ya, kira-kira lampiran-lampiran apa saja secara umum ya, secara umum dulu ya. Secara umum, lampiran-lampiran ini bagian isi. Lampiran-lampiran apa saja yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Ijazah. Iya, betul, Ibu. Itu surat kelakuan baik. Iya, kelakuan baik, bagus. Riwayat hidup. Riwayat hidup. Kemudian apa lagi? Kartu pencari Keterangan kerja sehat. Keterangan sehat. Terus kuning. Akte kalau dibutuhkan juga. ya. Apa? Kuning. SKCK ya. Ya. SKCK kartu kuning ya. Oke, betul sekali ya. Dari penyampaian kalian, Bapak apresiasi itu betul ya. Tinggal nanti urutannya saja dibenarkan gitu kan. Ya. Ya, secara umum ya, Bapak sampaikan lampiran-lampiran yang harus ada di dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaannya, kemudian pas foto, fotokopi KTP, jasa terakhir, transkrip jika membutuhkan, kemudian sertifikat, kemudian SKCK, kartu kuning, daftar riwayat hidup ataupun CV. Nah, itu yang secara umum ada 9 poin. Ya, yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu. Itu masuk juga ke bagian isi. Nanti kan isinya itu ada nama, alamat, nomor telepon. Nah, itu isi. Jadi namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian data-data lain ataupun data-data pendukung itu bisa saja menyesuaikan. Itu termasuk bagian daripada isi. Nah, jadi isi juga harus kalian perhatikan. Nah, bukan hanya sebatas itu. Ya, Bapak ingatkan kepada kalian. Ya, sekali lagi Bapak mewanti-wanti kepada kalian. Bukan hanya kalian mempersiapkan, tapi memprosesnya itu yang lebih sulit. Ya. Nah, Bapak ada 3 kategori Bapak untuk orang-orang yang mengurus masalah administrasi. Ya. Yang pertama itu ada antusias. Ya. Yang kedua ada biasa saja. Ya, itu. Yang ketiga ada acuh tak acuh. Itu. Ya. Jadi jangan anggap remeh untuk beberapa persyaratan yang 9 poin tadi. Karena itu harus diproses. Harus ada beberapa persyaratan yang lain. Contoh, saya tanya, Ella, ada Ella? Ada. Nah, perhatikan tolong. Bapak ini sudah menjelaskan nih, isi di bagian surat lamaran pekerjaan. Main HP terus, Pak. Nggak boleh dong. Ya, tadi kan di bagian inti Bapak sudah menyampaikan, memberikan rangsangan-rangsangan, kemudian pengorganisasian, kemudian apalagi kalian mendata, gitu kan ya. Nanti di akhir itu ada simpulan, gitu kan. Lalu kemudian mempresentasikan, gitu kan ya. Nah, silakan. Kira-kira persyaratan-persyaratan yang harus dibuatnya, misalnya, contoh Ella ada Ella, seperti kan ya? Ada. Nah, jangan main HP terus. Nanti Siap. kecuali ya, Bapak sarankan nanti kecuali Bapak yang menyarankan untuk membuka HP. Misalnya, silahkan buka HP, masuk pada link berikut. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau tadi kan Bapak di awal sudah mengatakan ya, Ella, jadi sekali lagi nggak boleh. Awas ya. Ini sebagai catatan Bapak, jikalau Ella sedang belajar memainkan HP, jadi nilai sikapnya itu, attitude-nya itu, ya mungkin di mata Bapak minus lah, itu kan ya. Jadi itu sebagai poin ataupun catatan bagi Bapak. Jadi tidak boleh ya Ella ya, sekali lagi ya. Baik, Bapak. Pendidikan pertama dan terakhir, oke? Baik. Oke, nah jangan tegang ya, santai saja. Kita belajarnya ya nyaman, gitu ya. Nah, oke anak-anak. Tadi ada 9 poin persyaratan yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, Ella, katanya, nah, contoh, kalian akan mengurus SKCK ataupun surat catatan kepolisian. Nah, itu kan bukan hanya kita
membuat, tapi ada persyaratan lagi yang harus diurus. Nah, harus sejauh itu. Masalah membuat surat lamaran kerjanya mudah, kita bisa meniru. Tapi poin-poinnya lagi ini berkaitan dengan materi kelas 11, teks prosedur, ya. Ada urutan langkah kerjanya untuk membuat sebuah SKCK. Nah, ini kan ada relevansi lagi dengan materi dulu kalian ketika kelas 11. Nah, jadi kalian harus ingat, kan ada prosedur kan dulu ya, ada prosedur kompleks, ada prosedur sederhana, dan ada teks prosedur protokol kan. Nah, masih ingat. Nah, itu kan dulu pelajaran kelas 11, kita fokus pelajaran sekarang ya. Nah, apa saja Ella? Kalau misalnya Ella mengurus SKCK, surat keterangan catatan, apa saja persyaratannya coba? Misalnya itu akta kelahiran. Apa akta rumah? Akta rumah atau apa ini? Akta apa? Ya. Lahir. Intermezzo saja, ya jangan terlalu tegang. Intermezzo saja. Jadi jadi supaya kelas ini lebih suasana lebih cair, lebih fresh. Jadi jangan anggap muka bapak ini yang hitam ini kalian serem gitu kan ya. Muka bapak itu sebenarnya lucu ya. Nah itu ya. Oke. Apa lagi Kak? Ulangi. Lahir. Akta lahir, SKCK, terus apa lagi? Foto. Harus ada foto. Foto apa? Foto orang lain atau foto kita? Bukan. Ya? Oh foto iya. kita mau lamar. Iya. Oke, bagus. Terus apa lagi? Fotonya berapa? 20R, 4R, 2R, berapa itu fotonya? 3 kali. 3 kali 4. Nah, 3 kali 4. Main bola. Iya. Oke. Apalagi ya, Lah? Ini isi ya, belum ini sistematika Bapak sampaikan, ini sistematika yang di sini isi dulu. Ya, oke. Mungkin Saudari Dwi, ada Sri Dwi? Halo? Lagi ke belakang. Tidur Oh, kali, Pak. tidur ya. Oh, mungkin masih di kan ini mungkin tadi ya. Pantesan tadi nggak ada. Ya, Nggak, oke. Pak, ada. Cuma lagi ada sakit, jadinya saya. Iya. Oke ya. Mau pasti simak aja. Saudari Ratna, mungkin silakan. Bisa dibantu. Apa saja beberapa persyaratan yang harus ditempuh ketika membuat surat keterangan catatan kepolisian SKCK. KTP, Pak. Ya, itu betul KTP. Ya, Yang sebagai utama. identitas utama itu betul. Identitas utama kita. Betul sekali ya, itu ada beberapa KTP. Nah, mungkin nah itu kan. Nah, itu betul. Nah, di prosesnya itu yang harus ditempuh lagi kan, harus ada sidik jari. Pengantar dari desa. Ya, Gilang kenapa? Ada surat pengantar juga dari. Nah, bisa. Oke, ya. Nah, sekarang kan bisa juga ya, yang penting sudah ada pengantar, kemudian kalau sudah ada sidik jari ataupun sudah ada SKCK lama, bisa dibuat di polsek ataupun di wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Tinggal dilanjutkan, tidak usah ke Polres ya. Oke, itu pertanyaan. Isi yang kedua, kalau misalnya kalian harus membuat surat lamaran, persyaratannya ya, kalau nama itu kan tinggal ditulis saja namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, nah itu kan pendidikannya apa, itu kan mudah tinggal ditulis, itu Bapak anggap mudah lah, yaitu identitas kita lah, ya. Kalian paham? Paham. Oke, terima kasih. Ya. Nah ini kan, ini isi yang selanjutnya, lampiran-lampiran yang harus ini yang semakin kompleks itu kan permasalahannya. Ini bagaimana cara pengurusannya kalian. Nah, yang kedua, ini yang harus ada dah. Yang kedua itu kartu kuning. Nah, awas, jangan salah penafsirannya. Ini bukan makna yang sebenarnya ya. Kartu kuning itu bukan kartu yang berwarna kuning, tapi kartu tanda pencari kerja. Nah, kartu kuning itu kalau di sini penyebutannya kartu kuning ya, bahasa familiarnya.
Ya, kartu kuning. Nah, oke. Silakan siapa yang itu yang duduk paling belakang namanya siapa? Oke. Bayu, Pak. Siapa? Bayu tuh tidur. 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 Aduh. Ya. Oke. Ike lagi makan. Ini lagi belajar, jangan makan dulu ya. Ike Ya. nakal, Pak. Wah, gimana Ya, tuh, Pak. ini? Ini ada waktunya dong, nanti ada istirahat. Sekarang kan baru jam Suruh nyanyi Pak Upung. ke-3, ke-4. Sebentar lagi kan nanti ada kurang lebih, kan 30 menit lagi kurang lebih ya, 30 menit lagi. Nanti dong ya, sama Bapak juga sudah lapar, tapi kan ada waktu istirahat. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Oke, mungkin sampai di fase ini dulu. Ya, nah, saya persilahkan kepada kalian barangkali dari materi yang disampaikan ataupun pelajaran mengidentifikasi isi dan sistematika sampai isi dulu mungkinlah. Kalau sistematika belum, sampai isi dulu. Ya, silahkan. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan kalian sampaikan. Silahkan mungkin. Apakah sudah paham atau bagaimana? Kalau misalnya tidak paham atau cara pengurusannya di bagian isi itu apa saja? Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan apa saja, silakan. Yeni tolong Yeni, jangan minum apa Yeni apa? Nah, iya. Pak mau tanya Pak, boleh Iya, Pak? silakan Gilang. Iya, silakan. Ya. Pak, kalau misal kita buat surat tapi isinya tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, itu bisa kemungkinan tidak diterima. Nah, betul ya. Ya, terima kasih Gilang. Oke. Ya, Pak. Bagaimana kalau kita membuat surat tidak sesuai isi ataupun apa tadi? Sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Nah, sesuai persyaratan. Nah, itu betul. Itu salah satu faktor ya. Betul sekali salah satu faktor kalau misalnya kita membuat surat lamaran dan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan ataupun beberapa persyaratannya hilang atau tidak ada ya. Oke, itu bisa karena kan tadi di ilustrasi pertama itu ada kualifikasi, misalnya kualifikasinya SMK, S1 ataupun SMA sederajat kan, ya kemudian persyaratannya A, B, C, D dan seterusnya, nah, itu harus ada, jangan sampai hilang. Itu secara persyaratan, berarti harus selengkap-lengkapnya. Ya. Nah, cara penulisan juga masih sama. Berarti harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang efektif, cara penulisannya. Apakah itu mau ditulis tangan ataupun diketik langsung. Nah, kalau Bapak sarankan untuk latihan nanti pertemuan selanjutnya, ya nanti ada Bapak sudah siapkan tugas pertemuan selanjutnya, itu kalian mengirimkan surat, bisa ditulis tangan ataupun diketik, tetapi kemudian dikirim ke email Bapak, seolah-olah menjadi seorang HRD ataupun direkturnya lah, gitu ya. Nah, itu jadi harus sesuai kaidah kebahasaannya, cara penulisannya, EYD-nya, tanda bacanya itu harus sesuai. Ya, jadi kan kita akan melamar pekerjaan. Belum lagi nanti kalau sudah diterima harus ada ini di lamaran pekerjaan ini belum selesai sampai di lamaran pekerjaan ya. Jadi masih ada lagi proses. Kalau di dunia usaha dan dunia industri itu ada istilah yang namanya MCU. Apa itu? Ada yang tahu? Medical check up. Medical check up. Medical check up. Jadi kita dicek dulu kesehatan kita, anggota tubuh kita. Mungkin barangkali kalau misalnya ada bekas tato kayak misalnya tatonya gambar cicak, gambar kodok kan itu bahaya gitu kan ya. Nah, itu jadi MCU medical check up. Kemudian setelah medical check up kan gitu, mungkin ada interview. Nah, itu tahap terakhir interview ya. Jadi itu wawancara bersama manajernya ataupun HRD-nya atau siapa. Nah, itu ya proses-prosesnya. Oke, bagus Gilang, terima kasih ya. Oke, bagaimana? Yang lain silakan. Dua penanya silakan. Silakan. Ade Chandra. Oh, kalau kita bekerja di perusahaan masih milik keluarga gitu harus pakai surat lamaran atau tidak? Ya. Bagaimana kalau misalnya kita bekerja di
perusahaan sendiri, intinya seperti milik keluarga kan, gitu ya. Ya itu kan dikembalikan lagi ya kepada kepada perusahaannya, itu kan milik sendiri ya. Kalau misalnya kalau ditempuh sesuai prosedur harus juga loh, ya kan. Jadi kan tidak ada istilah nepotisme, kedekatan khusus, ya. Jadi tetap ya kalau misalnya kita ingin bekerja secara profesional, kita mengikuti alur dan prosesnya ya. Jadi tetap harus kita tempuh. Ya, oke. Waktu sudah menunjukkan oke itu. Oke, terima kasih ya. Telah mengingatkan Bapak juga ya. Oke, lanjut. Materinya itu bagian. Nah, ini sistematika ya. Jadi silahkan dibaca, itu ada sistematikanya, itu ada di bagian pertama, itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian lampiran, alamat surat, salam membuka, alinea pembuka, kemudian isi penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, lanjut saja ke ilustrasi surat lamaran pekerjaan sebagai nanti tugas ya. Nah, ini nanti mengidentifikasi ya. Di sini ada Bapak sebagai tugas kalian, nanti dikumpulkan ya setelah di bagian akhir pembelajaran ini. Ini ada, terlihat tidak jelas tidak? Jelas? Nah, Nah, oke. Nah, ini. Jelas, Pak. Nah, ini contoh surat lamaran. Silahkan kalian perhatikan dulu dari ilustrasi surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, ada dua contoh, mungkin tidak jelas ya yang ditulis tangan ya. Oke, ada surat 1 dan surat 2 ya. Oke, nah itu contoh. Jadi Bapak sediakan juga ini contoh surat lamaran pekerjaan ya. Jadi secara sistematikanya sudah ada tanggal, ada lampiran, ada alamat, kemudian ada salam pembuka, ada bagian isi, ya, kemudian beberapa lampiran, salam penutup, kemudian tanda tangan, nama jelas, gitu kan. Nah, itu bagian-bagian penting ataupun sistematika yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, oke. Gimana? Dari dua ilustrasi tersebut, kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Silakan. Mungkin ada yang ingin dikomunikasikan, ditanyakan, ataupun yang kurang jelas dari ilustrasinya, silakan. 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 Kalau yang surat 1 Ya. itu perbedaannya dengan surat 2 adalah Ya, kalau yang surat 1 itu sepertinya inisiatif sendiri Pak Endang. Iya, betul. iya Ya, betul Kalau sekali. surat 2 Betul. itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Betul sekali. Ya, betul sekali, betul ya. Itu. 100 saya ya Pak Endang, saya dapat 100 ya. Ya, siap ya. Nanti kita menyesuaikan saja ya, Ike ya. Oke. Bagus ya, betul sekali. Untuk surat yang pertama itu surat yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Ya, jadi kita kalian gitu kan ya menulis surat lamaran kerja ini kan setelah lulus nanti ada beberapa ijazah yang sudah diterbitkan. Nah, Bapak tanya juga pada kalian nih. Nah, ini ada kaitannya dengan kartu kuning lagi tadi, masih ada hubungannya, ya, korelasi dengan kartu kuning. Nah, ketika kan di kartu kuning itu harus ya ada ijazah, salah satu syaratnya ijazah. Nah, bagaimana kalau ijazahnya itu belum terbit? Biasanya sekolah suka lama. Apa yang harus kalian siapkan? Sedangkan kalian mau melamar pekerjaan, sudah ada lowongan, tinggal membuat surat lamarannya, tapi ijazah belum ada. Ini apa yang harus diminta dari sekolah administrasinya sebagai bukti pendukungnya? Kira-kira apa? Yo. Surat lulus. Apa? Surat kelulusan. Surat kelulusan dari mana? Mohon diperjelas lagi ya. Dari mana? Sekolah. Nah, dari sekolah. Oke.
Berarti surat SKL ya, yang kita biasa sebut surat keterangan lulus dari sekolah. Betul sekali. Nah, itu sebagai syarat ketika ijazah belum bisa diterbitkan ataupun belum diambil. Ya, bagus. Nanti Nah, ini ditulisnya gimana, Pak? Gimana? Kalau ditulis di persyaratannya gimana kalau ijazah belum keluar? Itu persyaratan lampirannya itu yang SKCK di situ. Iya. Nah, di sini ada ini ya, bisa ditambahkan di sini. Nah, ini kan ada perhatikan dulu dari atas ya, ada lampiran, ada tanggal, ada kepada yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan, jalan di mana, kemudian kotanya, salam pembuka, dengan hormat, kemudian ini isinya identitas kita yang tadi Bapak sebutkan di awal, ya. Di awal ada nama, ada tanggal lahir, ada pendidikan, ada alamat, ada nomor HP, kemudian setelah itu bukti pendukung. Nah, ini di sini berarti dengan ini mengajukan permohonan kepada bla 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 bla. Nah, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan beberapa persyaratan berikut. Titik 2. 1, ini kan kalau ini ada 5 ya. Fotokopi ijazah, kemudian fotokopi surat kelakuan baik, transkrip nilai, fotokopi KTP dan CP kurikulum kita. Nah, di sini kalau ditambahkan kalau misalnya kalian ingin menambahkan beberapa persyaratan tadi seperti dikatakan Ade Chandra. Jadi di bawahnya tinggal ditambah poin 6, poin 7, poin 8 dan seterusnya. Ya, paham Chandra? Ade Chandra? Jadi di sananya dituliskan ijazah dalam kurung menyusul atau bagaimana, Pak? Ijazah dalam kurung menyusul. Ya, mungkin kan berarti kan kita harus persiapkannya dari awal ya. Ijazahnya Chandra di itu. Ijazahnya ditahan sekolah. Nah, kalau ditahan mungkin kan surat keterangan belum lunas ya. Nah, mungkin keterangan untuk lamaran pekerjaannya berarti ditulisnya surat keterangan lulus dari sekolah. Tapi kan itu juga pihak perusahaan ataupun dunia usaha ataupun dunia industri sudah pada paham. Berarti ijazahnya belum bisa diambil. Nah, maka sebagai penggantinya adalah SKL itu sendiri. Nah, bisa juga dengan alternatif lain, ya, yang biasa Bapak pakai di sekolah. Jadi anak-anak yang sudah mau bekerja itu ijazah yang aslinya, kalau misalnya terkendala administrasi atau apa, itu difotokopi dulu, tapi dibuat surat pernyataan atau perjanjian. Nah, fotokopi tersebut sebagai bukti legalisasi ataupun keabsahannya itu dilegalisir. Jadi ijazah aslinya tidak dibawa, jadi legalisirannya yang dibawa, ya. Itu paham? Chandra? Paham, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, ini masih di bagian isi saja sudah hampir berapa puluh menit ya. Oke, ini itu. Oke, yang kedua adalah surat yang ditulis berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, saudari Umi, ada saudari Umi? Mana nih? Perhatikan, tolong perhatikan. Ada Saudari Umi. Bapak. Oh, ada. Iya, oke. Kira-kira ini, nah, surat yang kedua itu berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, perusahaannya apa? Kemudian surat ini ditemukan di mana lowongannya? Coba jelaskan. Warta aktual. Tulisannya kekecilan Pak, nggak kebaca. Iya, kekecilannya. Iya. Depan, Umi ke depan, Umi. Jangan di Harus pindah belakang. tempat duduk ini ya. Iya. Sada. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Dari mana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Dari surat kabar. Surat Nah, kabar dari surat. warta. Nah, itu media cetak atau media elektronik? Jangan sampai tertukar. Apa? Media cetak. Oke, betul ya. Media cetak. Iya, oke, betul. Nah, itu tuntutannya. Nah, kalau dari media cetak berarti kualifikasinya itu harus menyesuaikan ya berdasarkan iklan lowongan di media cetak tersebut. Nah, sebetulnya ini ada yang perlu ditambah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar warta aktual di waktu aktual pada tanggal misalnya itu cantumkan ya. Iya. Nah, itu pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian
bahwasanya di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan seorang karyawan di bidang administrasi. Nah, itu harus jelas. Nah, ini sebagai tambahan saja ya. Nah, itu tulisnya. Tapi sekarang untuk materi kali ini kalian bukan dituntut untuk menulis dulu. Ya, tapi kalian mengidentifikasi isi. Jadi kalian harus tahu apa saja yang harus ada di dalam surat lamar pekerjaan. Oke. Nah, ini dari kedua teks tersebut sebagai tugas. Nah, ini ya nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan dari kelompok. Nanti ada beberapa kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ya, tadi sudah Bapak katakan inti, kemudian harus kalian mendata, kemudian nanti kalian organisasikan, kemudian menyimpulkan, kemudian nanti mempresentasikannya. Jelas, paham? Ya. Nah, jadi ini ada pertanyaannya. Oke, tugasnya nanti dikerjakan ya. Oke, nanti bentuk kelompok. Nah, itu kemudian, nah ini sebagai tugas untuk hari ini, pertemuan hari ini, ya. Jadi carilah surat lamaran pekerjaan, kemudian analisis sistematika surat lamaran. Nah, sistematika sudah ada di sini, ya, mudah sekali, ya, sudah ada 9. Nah, tapi jangan contoh yang tadi maksudnya, itu kan hanya contoh dari Bapak. Jadi kalian mencari dari media elektronik. Nah, silakan dibentuk 4 kelompok, silakan Bapak bentuk. Oke, nanti kalian mencari sistematikanya, satunya sampai 9 sudah ada, kemudian buktinya. Jadi ditulis kembali tempat dan tanggal lahir pembuatan surat. Nanti tinggal dipindahkan. Paham? Paham, Pak. Oke, itu ya. Jadi silakan. Oke. Di akhir pembelajaran langsung dikumpulkan ya. Oke. Nah, itu. Kemudian lanjut karena waktu juga ya udah tinggal 5 menit lagi. Nah, nanti ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuannya adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau tadi hanya mencari lamaran pekerjaan, identifikasi isi dan sistematika, menyimpulkan, mendata, mempresentasikan, ya, mungkin pertemuan ini belum selesai semua sempurna, intinya seperti itu. Jadi belum bisa disampaikan, ya, karena pembahasannya juga cukup luas. Jadi sebenarnya tadi harus kalian mendata dulu isinya, tapi kan kita sudah bahas satu persatu. Sistematikanya udah, kemudian nanti kalian mengumpulkan secara kelompok, kemudian tadi Bapak sudah di awal sudah memberikan rangsangan sesuai dengan pembelajaran kita kali ini, kemudian di akhir mempresentasikan. Nah, itu seharusnya ya. Jadi karena memang waktunya terbatas juga harus menyesuaikan. Jadi nanti ada tahapan-tahapan lainnya. Tapi ini sebagai persiapan untuk pertemuan minggu depan itu nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian nanti akan dikirimkan ke email Bapak dan masing-masing dari kalian itu membawa iklan contoh lowongan pekerjaan dari media cetak ataupun elektronik. Oke ya. Sampai materi terakhir di sini mungkin ada hal-hal ataupun sesuatu yang menjadi ganjalan dalam pikiran kalian yang mungkin akan ditanyakan, silakan sebelum Bapak akhiri. Mungkin ya. Silakan, ada atau tidak? Tidak. Ada. Ngantuk ya? Kalau jam-jam begini ngantuk ya? Iya. Iya, oke. Ya, tetap semangat ya, apapun kondisinya, belajar kita harus semangat. Dimanapun, kapanpun, pada situasi apapun, kita harus tetap semangat. Itu sebagai motivasi dari Bapak juga ya, motivasi di akhir pembelajaran. Karena tadi motivasi di awal Bapak sudah sampaikan, itu harus apa, kemudian juga Bapak tadi menyampaikan sedikit ya, guyonan, intermezzo sedikit ya. Sebagai motivasinya tetap kita harus semangat, motivasi di akhirnya ya. Kita harus berjuang, kemudian kita tujuan kita sebagai anak ataupun peserta didik yang nantinya akan membanggakan khususnya orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Itu pada intinya ya. Kalian menjadi putra dan putri yang soleh dan soleha, seperti yang mempunyai attitude ataupun akhlak yang baik ya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai mengikuti perkembangan zaman, ataupun harus yang
sampai saat ini dalam kehidupan dunia nyata kita itu banyak sekali ya tergerus oleh perubahan zaman. Jangan sampai terkontaminasi ataupun terdoktrin oleh hal-hal yang negatif. Oke, semangat anak-anakku. Semangat, Pak. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini untuk tugas nanti minggu depan. Tadi tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya Ya, mau terima tanya, Pak. kasih. Oke, jadi tetap semangat. Mohon- Tidak mau nanya katanya. Oh, siapa? Tadi Kalau Tidak. tadi kan kata Bapak ada tugas apa menganalisis yang sistematika itu kapan Pak? Dikumpulkan bagaimana Pak? Nah, itu ya, yang ini. Ya, Ya, Pak. yang ini. Ya. Yang ini ya. Ya, Ya, Pak. ini ya dikumpulkan ya. Nanti di akhir pembelajaran mungkin karena waktu juga terbatas, mungkin bisa nanti dijadikan tugas rumah ya, kerjakan masing-masing. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita dibahas dan mempresentasikan tugas tersebut. Ya, tuh. Jadi paham instruksi tugasnya? Paham, Pak. Oke, kalau tidak paham silakan tanyakan ya kalau tidak paham. Nah, jadi jangan sampai kalian nanti bingung sendiri ya. Jadi, mungkin nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian ataupun silakan melalui komunikasi bahkan membuka ruang komunikasi melalui gawai ya. Nah, itu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih ya. Nah, ini sebagai motivasi juga di akhir pembelajaran kita kali ini. Ya, nanti tugas-tugasnya mohon dikerjakan dan dikumpulkan. Ini sedikit untuk membakar semangat kalian. Jadi dengan membaca kamu mengenal dunia dan dengan menulis kamu dikenal dunia. Selamat mengerjakan anak hebat. Nah, itu kali ini pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan menumbuhkan rasa semangat kalian untuk belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Oke, saya kira cukup pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mungkin sebagai bahan refleksi kalian penutup dari Bapak, mungkin materi yang telah disampaikan mohon dipelajari lebih lanjut lagi, banyak berbagai sumber ataupun literaturnya. Ya, nah, kalau kurang paham silahkan bisa ditanyakan ya, membuka ruang seluas-luasnya. Ya, oke. Silakan sebagai penutup tadi tugas sudah Bapak sampaikan, kemudian apalagi silakan mungkin terakhir ya dari Bapak kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak kira cukup. Terima kasih. Sebagai terakhir mungkin ada inilah ya, ada beberapa sedikit informasi buat kalian. Tetap jaga kesehatan ya, untuk kalian tetap jaga kesehatan karena situasi dan kondisi sekarang musim hujan. Kalian harus tetap jaga kesehatan, makan di rumah, jaga kesehatan, dan terakhir sampaikan salam hangat kami dari sekolah untuk orang-orang kalian ya. Terima kasih. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi sahur bahasa carek bahasa panan katakan akutun anu kasuhun dan belajar bahasa juga atur nuhun ya. Terima kasih. Terima kasih, Panda. Terima kasih Pak Anda. Oke.